Ya, hari ini kita akan belajar cara menggunakan dan membaca multimeter digital. Nah, bisa kita lihat di sini, multimeter digital sendiri itu di alatnya terdapat display, crop untuk memilih fungsi untuk mengukur apa yang kita inginkan seperti mengukur tegangan, resistansi, arus, kapasitansi, dan lain sebagainya yang dimiliki dari multimeter digital. Nah, selain itu juga ada slot untuk memasang probe yang berwarna hitam dan merah ini. Nah, probe yang berwarna hitam ini selalu terpasang di slot common yang terdapat di multimeter yang berwarna hitam. Nah, selama pemakaian multimeter, probe berwarna hitam ini posisinya tidak perlu kita ubah-ubah, baik untuk mengukur apapun, baik itu tegangan maupun arus. Nah, sementara untuk probe yang berwarna merah ini, kita harus memasangnya sesuai dengan apa yang kita ingin ukur. Nah, jika kita ingin mengukur apapun, biasanya kecuali arus, kita akan memasangnya di slot yang memiliki simbol banyak seperti ini. Di sini slot ini digunakan untuk mengukur voltase, hambatan, kapasitansi, dan lain sebagainya, selain untuk mengukur arus. Berikutnya adalah cara mengukur tegangan. Tegangan ini terdapat dua macam, ada tegangan di arus DC yang dihasilkan baterai seperti ini, dan ada tegangan AC yang biasanya tegangan dari PLN di rumah-rumah. Nah, tegangan ini dalam multimeter ini disimbolkan dengan V. Tapi bila kita perhatikan baik-baik, ada simbol yang berbeda di atasnya. Ada yang garis lurus dan ada yang bergelombang. Untuk yang garis lurus ini adalah ketika kita ingin untuk mengukur tegangan DC. Sementara untuk yang bergelombang ini ketika kita ingin mengukur tegangan AC. Nah, ada beberapa multimeter yang tidak memiliki fungsi auto range seperti ini, jadi kita harus memilih range dari tegangan yang akan kita ukur. Nah, biasanya kita akan memilih range di atasnya. Nah, hal yang perlu diperhatikan ketika membeli multimeter adalah bahwa multimeter tersebut sudah memiliki fitur auto range, karena selain memudahkan kita dalam menggunakannya, juga terkadang lebih aman, karena bila kita mengukur tegangan dengan range yang lebih rendah dari nilai asli dari tegangan tersebut, biasanya multimeter tersebut bisa rusak ataupun pembacaannya error. Nah, pertama-tama kita akan cara mengukur tegangan DC di baterai ini. Nah, kita akan memilih simbol V yang ada garis lurus di atasnya. Kemudian kita mengarahkan probe ini ke kutub positif dan kutub negatif dari baterai. Pada multimeter digital kita tidak perlu memperhatikan negatif atau positif, karena akan jika terbalik akan ada simbol minus di depan angka yang terbaca. Seperti ini, jika kita benar maka akan terbaca 1,47. Jadi tegangan di baterai ini adalah 1,47 volt. Sementara jika kita memasangnya terbalik, maka yang terbaca adalah minus 1,47 volt. Jadi dalam multimeter digital ini kita tidak perlu memperhatikan polaritas dari probe kita. Sementara untuk mengukur tegangan AC, kita juga tidak perlu memperhatikan polaritas, karena tegangan AC hanya memiliki live dan neutral. Mengukur tegangan AC, kita tinggal mencolokkannya seperti ini, maka akan terbaca. Nah, tegangan di sini sepertinya agak turun ya, sekitar 192. Nah, beberapa multimeter juga memiliki fitur seperti True RMS. Nah, multimeter yang memiliki fitur True RMS ini dapat mengukur tegangan AC secara lebih akurat daripada multimeter yang tidak memiliki fitur True RMS. Berikutnya adalah mengukur resistansi atau hambatan. Simbol dari resistansi atau hambatan adalah seperti ini, yang berbentuk omega. Nah, pada multimeter ini, karena pada pilihan ini kita dapat mengukur hal lain seperti kapasitansi, dioda, dan kontinuitas dengan memencet select, maka perlu kita perhatikan di layar sudah tertampil simbol omega atau simbol ohm. Nah, untuk mengukur resistansi sendiri sangat mudah.
Kita hanya perlu memasangkan resistor atau apapun yang kita ingin ukur resistansinya dengan probe. Kita tidak perlu memperhatikan polaritasnya. Seperti ini, mudah saja. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa nilai resistansi adalah ya sekitar 3,35. Mengukur resistansi ini kita harus benar-benar memastikan bahwa komponen menempel pada probe dengan kontak yang sangat kuat supaya pengukuran akurat. Nah, selain itu, selain resistansi, kita juga bisa mengukur nilai dari potensiometer seperti ini. Potensiometer adalah resistor yang nilainya bisa kita rubah-rubah dengan memutar knob seperti ini. Nilainya jika kita putar knobnya, maaf tidak terlihat, maka bisa kita lihat nilainya akan semakin besar ataupun nilainya akan semakin kecil. Di sini kita bisa lihat nilai awal adalah 12 ohm, kita putar. Sekarang sudah 26 kilo ohm. Di sini ada simbol K yang menandakan kilo. Seperti itulah mengukur resistansi. Nah, bila di display menunjukkan O dan L atau 0 dan L, ini menandakan overload. Artinya nilai resistansi melampaui jangkauan dari multimeter atau sirkuit tersebut mengalami open circuit. Selanjutnya adalah mengukur kapasitansi dari sebuah kapasitor. Nah, untuk mengukur kapasitansi pada multimeter ini kita hanya tinggal mengubah modenya saja ketika sudah berada di posisi untuk mengukur hambatan, karena simbol mengukur kapasitansi adalah simbol dua keping seperti ini. Karena simbol ini berada satu grup dengan simbol-simbol lainnya termasuk simbol hambatan. Nah, untuk memilih mode tersebut kita tinggal memencet mode select pada multimeter. Ketika memencet, nah pada mode ini kita melihat ada simbol kontinuitas untuk mengukur putus atau tidaknya kabel atau terdapat sambungan dengan baik antara kabel atau jalur. Kemudian untuk mengukur dioda, dan terakhir ini adalah untuk mengukur kapasitor. Biasanya multimeter akan menunjukkan huruf F yang menandakan simbol dari satuan farad, satuan dari kapasitansi. Kapasitor sendiri ini terdiri dari dua, ada kapasitor yang tanpa polaritas seperti ini contohnya, dan kapasitor yang berpolar memiliki polaritas seperti kapasitor elektrolit dan kapasitor tantalum. Di sini ada kapasitor elektrolit atau elko. Nah, pertama kita akan mengukur kapasitor yang tak memiliki polaritas. Nah, cara mengukurnya mudah saja. Kita tidak perlu memperhatikan posisinya, tinggal kita tempelkan. Nah, bisa kita lihat di sini nilai dari kapasitor ini sekitar 103,4 nanofarad. Nah, sementara untuk kapasitor yang memiliki polaritas, kita harus memperhatikan posisi positif dan negatif atau anoda dan katoda. Pada biasanya terdapat simbol garis seperti ini yang menunjukkan itu adalah kutub negatif atau katoda. Nah, maka dari itu posisi pemasangannya harus benar, yang panjang yang dengan yang merah, yang hitam dengan yang pendek. Kita tunggu sebentar hingga kapasitornya terisi. Nah, di sini tertulis 1 milifarad. Nilai ini cukup mendekati ya, karena di sini tertulis 1000 mikrofarad atau 1 milifarad. Nah, begitulah cara mengukur kapasitansi dari sebuah kapasitor. Nah, berikutnya kita akan mencoba mengukur arus dengan menggunakan multimeter ini. Untuk mengukur arus perlu diperhatikan bahwa
posisi prob merah ini harus kita ubah posisinya ke tempat mengukur arus, di antara yang bertuliskan 20 ampere dan miliampere dan mikroampere ini. Ketika kita belum mengetahui seberapa besar arus yang akan kita ukur, sebaiknya kita akan menggunakan range yang paling tinggi. Setelah mengubah posisi probnya, kita harus memilih memutar posisinya hingga menunjukkan arus. Perlu diperhatikan bahwa ketika posisi prob berada di tempat arus, maka posisi knob ini juga harus berada di tempat arus. Jika tidak, multimeter ini bisa mengalami short circuit. Nah, untuk mengukur arus sendiri, kita harus memposisikan prob multimeter ini secara seri dengan rangkaian. Kita akan mencoba mengukur arus dari baterai ini, karena baterai ini dengan beban 3,3 ohm. Kita tinggal menyusunnya secara seri. Setelah kita susun secara seri, maka arus pada yang dihasilkan baterai ini adalah sekitar 0,27 ampere. Nah, jika kita memasang posisi probnya terbalik pada arus DC, maka arus yang ditunjukkan akan menunjukkan simbol minus seperti ini. Nah, pada multimeter akan menunjukkan tanda minus. Selanjutnya adalah mengukur arus AC. Ketika kalian mengukur arus AC, sebaiknya kalian menggunakan alligator clip atau semacamnya, jangan menggunakan setup seperti saya ini karena berbahaya. Nah, untuk mengukur arus AC, beberapa multimeter dapat mendeteksi arus AC secara otomatis. Namun pada multimeter saya ini kita harus memencet select untuk mengubahnya agar dapat mengukur arus AC. Nah, untuk mengukurnya sama saja seperti arus DC, kita tinggal memasangkannya secara seri pada beban. Di sini saya menggunakan kipas sebagai beban. Dapat kita lihat bahwa di sini kipas menggunakan arus sekitar 0,119 ampere. Nah, agar dapat mengukur secara lebih akurat, karena pada range ini kita menggunakan ampere, karena kita tahu bahwa 0,1 ampere itu sekitar 100 miliampere, maka kita dapat mengubahnya ke satuan miliampere menggunakan ukuran satuan miliampere. Nah, pada multimeter ini jika kita ingin menggunakan satuan miliampere, kita harus mengubah posisi ini ke slot miliampere dan mikroampere yang ada di sini. Namun perlu diperhatikan bahwa pada multimeter saya ini slot miliampere dan mikroampere hanya dapat mengukur hingga 200 miliampere maksimum, karena di sini bertuliskan fuse 200 miliampere. Jika lebih dari itu, maka fuse-nya dapat terbakar atau putus. Nah, beberapa multimeter berbeda-beda, ada yang sekitar 200 miliampere, 400 miliampere hingga 500 miliampere. Namun bila tidak bertuliskan, kalian bisa membaca buku manual yang disediakan multimeter. Kita sudah mengubah posisinya. Ini kita juga ubah ke miliampere. Nah, di sini angkanya dapat lebih detail lagi. Di sini dituliskan 117,5 miliampere ya, sedikit fluktuatif. Nah, jika kita mengubahnya ke posisi mikroampere, maka yang terjadi adalah overload, karena range mikroampere ini hanya sampai sekitar 200 mikroampere pada multimeter saya ini. Namun tidak apa-apa, karena di sini slot ini hingga 200 miliampere. Demikianlah tutorial singkat saya mengenai cara menggunakan multimeter. Sampai jumpa.